Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Maulana dengan NIM 11940303030. Saya akan mempresentasikan dengan judul Manajemen Kepemimpinan Organisasi Situasional, terutama dalam organisasi nirlaba. Saya di sini berperan sebagai pembuka dan juga pemateri yang pertama. Namun sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan dulu teman-teman saya yang ada di kelompok 4 ini. Yang pertama ada Ani Husaini, lalu ada Akmal Atullah, ada Aziati Khoirina, Diki Maulana yaitu saya sendiri, ada Firman Dwi Putra, dan juga yang terakhir ada Gugun Gunawan. Sebelum masuk kepada manajemen kepemimpinan organisasi situasional, terlebih dahulu kita harus mengerti atau paham tentang organisasi nirlaba. Nah, organisasi nirlaba ini terdiri dari dua kata, yaitu organisasi dan nirlaba. Yang dimana pengertian dari organisasi menurut Mulyadi adalah kumpulan orang yang memiliki kompetensi yang berbeda-beda yang saling tergantung antara satu dengan yang lainnya, yang berusaha untuk mewujudkan kepentingan bersama dan memanfaatkan berbagai sumber daya. Yang pastinya terbentuknya suatu organisasi itu ada sekumpulan dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama dan yang pada akhirnya membentuk suatu rangkaian atau struktur yang ada di organisasi itu. Lalu yang kedua ada kata nirlaba yang berarti non-profit. Artinya tidak mencari keuntungan untuk pribadi, tidak mencari keuntungan hanya dalam sebuah materi saja. Lalu apa itu organisasi nirlaba? Organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang tujuannya tidak mencakup penciptaan laba untuk kepentingan pribadi yang dimiliki. Nah, organisasi nirlaba ini saat mencapai keuntungan, itu keuntungan tersebut tidak dikonsumsi oleh diri pribadi, melainkan keuntungan itu ditujukan kepada tujuan sosial atau pendidikan dari organisasi, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Nah, lalu apa saja sih cakupan organisasi nirlaba ini? Apa yang disebut organisasi nirlaba ini? Nah, organisasi nirlaba itu meliputi seperti ormas, Islam, yayasan, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, sesuai dengan namanya, organisasi nirlaba itu menjalankan aktivitas yang tidak berorientasi untuk menghasilkan keuntungan bisnis. Seperti ormas itu pastinya tidak berorientasi untuk menghasilkan keuntungan bisnis atau keuntungan untuk pribadi dalam mencari materi. Bukan hanya itu, tetapi organisasi nirlaba ini atau ormasnya itu pastinya mempunyai tujuan sosial untuk mensejahterakan umat dan lain sebagainya. Nah, lalu organisasi nirlaba itu tidak mencari keuntungan dari materi, jadi lebih ke pelayanan sosial. Tapi bukan berarti organisasi nirlaba ini tidak boleh menghasilkan keuntungan berupa materi. Hanya saja keuntungannya itu diperoleh dari aktivitas organisasi semata-mata ditunjukkan hanya untuk menutupi biaya yang timbul dari kegiatan operasional, dan keuntungan yang diperoleh akan disalurkan kembali pada kegiatan utama organisasi tersebut. Jadi saat organisasi nirlaba mempunyai keuntungan berupa materi yang besar gitu ya, maka
materinya itu atau berupa uangnya itu akan disalurkan kembali untuk kepentingan organisasi dan juga kepentingan sosial. Nah, lalu dari mana sumber dana yang didapatkan oleh organisasi nirlaba ini untuk memajukan aktivitas sosial? Nah, sumber dananya itu dapat didapat dari donatur tetap atau dari anggotanya itu sendiri yang berupa iuran, gitu, pembayaran iuran. Jadi mempunyai donatur tetap ini merupakan suatu yang hampir wajib gitu bagi organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mesejahterakan rakyat. Namun apabila masih belum mempunyai seorang donatur tetap untuk kepentingan organisasi ini, maka sumber dananya ini harus dari anggotanya itu sendiri dengan cara iuran seperti itu. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua.